Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran produksi audiovisual. Kali ini materi yang akan Bapak sampaikan adalah How to be good presenter TV atau media. Pertama, apa sih presenter itu? Presenter itu adalah orang yang memberikan informasi atau mengantarkan sebuah tayangan untuk masuk ke dalam sebuah inti dari berita yang akan disiarkan. Jadi presenter itu mewakili materi yang akan nanti diberikan dan disiarkan di media TV. Lalu untuk menjadi seorang presenter itu apa aja sih modalnya? Pertama adalah pengetahuan yang luas. Kedua, memiliki kemampuan jurnalistik, membaca dan berkomunikasi yang baik. Berpenampilan menarik dan suara yang enak didengar. Penampilan menarik biasanya lebih ke cara dia berpakaian, cara dia berdandan, itu harus rapi dan enak dilihat itu. Jadi, memiliki kepribadian yang baik, sehat jasmani dan rohani, keramahan yang tidak berlebihan, dan memiliki wibawa yang cukup mantap atau firm. Lanjut, presenter TV dibagi beberapa kategori sesuai jenis dan karakter tugasnya. Pertama adalah host. Host secara umum diartikan sebagai orang yang memegang suatu acara, keberadaannya biasanya identik dengan acara yang dibawakannya. Seperti Mata Najwa yang hostnya adalah Najwa Shihab. Atau acara Bukan Empat Mata, hostnya adalah Tukul. Biasanya, host memiliki peran penting atau menjadi ikonik sebuah program TV. Kenapa dia harus memiliki menjadi ikonik dari sebuah tayangan? Karena biasanya orang menonton acara tersebut, poin utamanya adalah dia ingin melihat si host tersebut. Ketika kita ingin melihat Najwa, bayangan kita adalah kita menonton acaranya. Mata Najwa melihat integritasnya dia sebagai seorang jurnalis, bagaimana dia mewawancarai narasumber atau memberikan informasi-informasi yang mendalam, itu harus dimiliki oleh seorang host. Karena sukses tidaknya sebuah acara itu tergantung dari hostnya juga. Seperti kita nonton Bukan Empat Mata yang dipandu acaranya oleh Tukul sebagai hostnya, kita bisa lihat di situ ada unsur komedi yang disampaikan oleh si host itu sendiri. Karena kita tahu sendiri Tukul itu adalah seorang komedian. Jadi acara yang dibawakan oleh si host itu akan membawa karakteristik si hostnya ke dalam acara tersebut. Makanya mereka bisa jadi ikonik sebuah program tersebut. Jadi satu buah acara identik dengan tergantung dari hostnya yang membawakannya. Dan itu kan tiap host berarti akan membeda-bedakan genre dari program acara tersebut. Bisa genrenya komedi, talk show, atau politik yang serius seperti Najwa yang lebih ke isu-isu yang sedang hangat. Jadi host pun membawa warna dari acara tersebut. Ketika kamu ingin membuat sebuah acara program TV yang genrenya komedi, kamu akan mencari host yang memiliki basic atau memiliki latar belakang seorang komedian. Yang berikutnya adalah anchor atau newscaster. Anchor sendiri adalah orang yang membawakan acara berita, biasanya program-program berita daily news yang sehari mungkin ada 2-3 program siang, pagi, ataupun malam. Biasanya mereka menjadi ikonik program tersebut atau menjadi ujung tombak stasiun TV. Bisa kita lihat seperti zaman dahulu ada Jeremy Teti yang identik dengan Liputan 6 dan SCTV-nya. Lalu yang masih sekarang eksis seperti Roland Lagonda yang membawakan program redaksi di Trans 7 ataupun Senandung Nacita yang ada di RTV ya. Sebelumnya dia ada di SCTV membawakan acara Liputan 6. Jadi seorang news anchor pun bisa menjadi simbol atau sebuah pride dari program berita yang dimiliki stasiun TV. Itu tergantung integritas dari si news anchor-nya sendiri. Dan biasanya news anchor berawal dari reporter lapangan. Jadi agar dia memiliki intuisi, insting yang mendalam untuk membawakan sebuah acara, mereka biasanya terlatih di lapangan dahulu. Mencari berita di lapangan, mencari informasi dari narasumber di lapangan. Jadi ketika mereka membawakan acara di studio, yang ini dia akan memiliki firm atau wibawa yang kuat gitu. Dan jika dia ada narasumber di sebelahnya atau di studionya, dia akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dan bisa lebih menggali informasi dari narasumber yang diundang. Jadi tidak hanya berdasarkan textbook atau instruksi dari produser acara tersebut. Dia akan memiliki kemampuan wawasan yang luas
untuk menanya atau menggali informasi lebih dalam kepada narasumber. Itulah keuntungannya jika seorang news anchor berawal dari reporter lapangan. Karena dia akan memiliki wawasan yang luas, wibawa yang kuat, dan juga bisa memiliki komunikasi yang baik dengan narasumber. Karena sudah terlatih ketemu dengan narasumber di lapangan. Orang-orang yang berbeda-beda di lapangan itu sangat membantu seorang news anchor untuk menjadi news anchor yang memiliki karakter yang kuat. Berbeda dengan news anchor yang basicnya seorang MC ataupun public figure, itu mungkin dia memiliki kualitas presenting yang baik, memiliki kualitas komunikasi yang baik, tapi belum tentu mereka memiliki wawasan yang luas untuk menggali informasi yang lebih dalam. Kadang kita juga sering lihat news anchor yang basicnya itu artis atau public figure itu, tapi kan mungkin enak dilihat, cantik, ganteng, tapi belum tentu dia bisa menggali informasi lebih dalam karena mereka tidak terbiasa terjun ke lapangan untuk menggali informasi dari narasumber. Selanjutnya adalah reporter. Reporter ini biasanya dia orang yang terjun langsung ke lapangan, battlefield atau lokasi untuk mencari berita, berhadapan langsung dengan narasumber, berhadapan langsung dengan situasi yang mereka kejar. Nah, biasanya mereka melaporkan informasi itu bisa langsung, bisa mereka kumpulkan dahulu lalu dibuat sebuah paket berita sehingga ditayangkan secara utuh, ataupun bisa juga secara mendalam atau in-depth yang mereka gali informasinya detail gitu. Jadi beberapa tugas reporter itu jika dia harus melaporkan langsung, mereka harus berpikir cepat untuk menyiapkan bahan materi yang harus disampaikan dalam waktu tertentu dan disiarkan secara live atau langsung. Biasanya itu kejadian-kejadian yang urgent ya, seperti mungkin ada demo, mungkin ada bencana alam. Itu biasanya reporter akan diterjunkan oleh stasiun untuk memberitakan peristiwa tersebut secara langsung. Jadi mereka biasanya hanya memiliki waktu sepersekian menit atau sepersekian jam menggali informasi yang harus mereka kumpulkan lalu mereka sampaikan kepada penonton. Lalu kalau reporter yang mengumpulkan beritanya dulu itu biasanya ada jeda waktunya yang cukup panjang, dia bisa mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber dan harus cover both side. Artinya cover both side itu mengambil informasi atau mengklarifikasi informasi itu dari dua arah. Jadi jika ada dua kubu yang berlawanan atau bermasalah, dia harus mengklarifikasi atau mencari informasi dari dua kubu tersebut. Tidak boleh salah satu karena akan terjadi ketidakseimbangan informasi jika hanya salah satu kubu yang memberikan pernyataan atau klarifikasi. Tapi bagaimana kalau sudah dapat satu informasi dari kubu yang satu tapi kubu dua menolak? Itu bisa kita sampaikan bahwa kita sudah mencoba meminta klarifikasi dari kubu lawan, tapi tidak berkenan atau belum bisa memberikan informasi. Itu masih bisa kita tayangkan beritanya dengan catatan seperti itu. Kita beritahu, karena setidaknya kita sudah memberitahu bahwa kita memang sudah berupaya untuk memberikan waktu atau memberikan tempat untuk kubu sebelahnya untuk melakukan counter atau pembelaan lah seperti itu. Jadi biar sebuah berita itu berimbang dan tidak memihak salah satu pihak seperti itu. Lalu bagaimana reporter yang in-depth atau investigasi? Dia jelas menggali informasi dari semua narasumber, mulai dari narasumber yang bisa dibilang hanya seorang saksi mata yang hanya sekilas lihat atau sampai orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dan itu biasanya cukup panjang karena waktunya, karena benar-benar informasi yang didapatkan harus lengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya. Dari pengertian seorang presenter ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan sekarang perkembangan zaman, perkembangan teknologi, seorang presenter tidak mesti menjadi seorang presenter yang ada di TV. Karena banyak media platform digital yang bisa mengakomodir keinginan atau mungkin orang-orang yang pengen mencoba menjadi seorang presenter, menjadi seorang reporter, bisa melalui media platform digital yang sudah ada seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Seperti itu. Karena sekarang eranya citizen jurnalis, jadi setiap orang bisa menjadi seorang presenter untuk medianya sendiri lah.
Dan tapi mungkin mereka tidak memiliki basic-basic atau dasar-dasar jurnalistik yang kuat karena mungkin mereka menggali informasinya secara otodidak, secara googling atau apa yang lebih mereka gali sendiri sehingga mungkin dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena kadang mereka membuat sebuah berita, menyampaikan informasi tidak cover both side dan itu berbahaya dan itu bisa menjadi bumerang buat orang yang melakukan hal itu. Dan makanya harus dipahami dulu seorang reporter itu tidak bisa asal ngomong karena senjata utamanya seorang reporter atau presenter itu adalah di ucapannya. Jadi kalau sampai salah mengucapkan informasi, memberitakan informasi itu akan menjadi bumerang buat karirnya dan dirinya. Itulah yang mengapa seorang reporter harus memiliki kemampuan jurnalistik seperti membaca dan berkomunikasi dengan narasumber. Lalu keramahan yang tidak berlebihan karena kita juga tidak boleh terlalu SKSD atau terlalu sok kenal dan dekat karena gimana pun juga kita harus ada jarak antara seorang reporter, presenter dan narasumber karena itu akan memberikan posisi kita sebagai orang yang netral. Bukan orang yang berpihak atau menentang narasumber karena posisi di sini kita adalah seorang yang menyampaikan atau memberikan informasi yang netral atau adil. Sekian pembelajaran tentang how to be good presenter. Selanjutnya bila ada yang ingin ditanyakan atau yang masih bingung tentang materi ini bisa kita lanjutkan di